Selamat sore, adik-adik, teman-teman, Bapak dan Ibu, ayah bunda semua. Gimana sehat? Nah, mudah-mudahan semua sehat ya. Ya, Bu Ruri gimana sehat? Bu Rurinya di Alhamdulillah sehat. sehat ya. Puasanya lengkap kan, Bu? Insya Allah. Masih pagi kok di sini, Bu, masih jam 11. Masih panjang jalan Masih sampai jam jam 9. 11. Sekarang jam berapa hari ini buka Eee, puasanya? buka puasa jam 9:10 mungkin ya. Setiap hari kan 10 menit ya? Tambah ya? 3 menitan lah. Kemarin kan jam 9 kurang, sekarang Iya, 10 sampailah, 1 menit lah. Ya, terakhir. 1 menit. Oke. Ya, ini, mungkin, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda di sini atau adik-adik mungkin ada yang belum kenal dengan Bu Ruri kalau yang kemarin tidak mengikuti batch 1 ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke babak kedua atau batch 2 tentang teknik asesmen bahasa dan sosial dengan metode VB-MAP. Nah, Ibu Ruri ini adalah seorang pakar ya sebetulnya ya. Beliau adalah Board Certificate Behavior Analysis dengan gelar Master of Education dari Arizona State University di bidang ABA atau Applied Behavior Analysis. Jadi saya perkenalkan dulu Bu Ruri sebetulnya background-nya adalah seorang sarjana kimia lulusan ITB ya Bu ya. Nah nggak tahu kenapa jadi nyasar ke praktisi dari ABA, VB ABA dan VB-MAP ini. Ya, beliau memang mempunyai anak yang mengalami autisme dan inilah karena pengalaman beliau sering bolak-balik ke luar negeri ya mungkin yang menginspirasi beliau untuk belajar sendiri tentang VB-MAP ya. Nah, dari sinilah pengalaman-pengalaman beliau dalam mengasuh anak, kita di sini juga menjadi kecimprangan, apa namanya, menjadi kecipratan. Ya, alhamdulillah ada Bu Ruri, jadi kita banyak belajar. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu, VB ABA dan sekarang kita belajar bagaimana melakukan assessment bahasa dan sosial dengan metode VB-MAP. Ya, saya berharap teman-teman semua dan kemudian ayah dan bunda bisa memperhatikan ini untuk mendidik anaknya selama berada di rumah. Ya, sekarang mungkin susah ya untuk terapi di luar ya. Nah, dengan kita bisa terbantu untuk melakukan teknik assessment dan melakukan, simulasi bahasa dan sosial kepada anak autisme dan anak-anak eee, atau individu yang berkebutuhan khusus, ya bukan hanya anak ya, tapi juga individu remaja yang bahasanya itu belum sesuai dengan harapan. Oke, silakan Bu Nuri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Dr. Susi. Jadi, apa namanya, nih kebetulan kemudian, saya sebetulnya memang bidang saya kan memang seperti Bu Dr. Susi bilang bahwa memang bidang saya awalnya bukan di bidang ini, bukan di anak autisme, bukan behavior analis, tetapi kemudian karena akhirnya saya dianugerahi anak yang berkebutuhan khusus, ya autis gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua tuh berpikir, kira-kira apa ini tuh yang sebaiknya, sama seperti orang tua di mana-mana pengennya yang terbaik anak gitu ya. Jadi, kira-kira apa yang dilakukan, sama mungkin dengan Bapak Ibu semua googling-googling di internet ya, gimana caranya gitu. Akhirnya selain tentu, hal-hal yang penting seperti terapi wicara, terapi okupasi gitu, kalau di luar negeri itu ada tambahan lain yang, apa namanya, sekarang yang namanya ABA gitu ya, jadi Applied Behavior Analysis atau kalau untuk pengajaran bahasanya, khusus pengajaran bahasa itu larinya namanya pakai tekniknya verbal behavior gitu. Karena seperti minggu lalu saya jelaskan, bahwa teknik ini tuh sangat bisa menjelaskan kondisi bahasa, terutama untuk anak autis. Walaupun tidak terlepas kemungkinan bahwa teknik ini juga bisa dipakai untuk anak-anak lain yang memiliki keterlambatan bahasa, kayak seperti ADHD, Down syndrome, atau mungkin cerebral palsy gitu ya. Jadi yang teknik ini bisa dipakai juga karena berlaku umum. Jadi ABA ini adalah ilmu umum, verbal behavior juga ilmu umum yang sekarang aplikasinya banyak untuk pengajaran bahasa ABK gitu ya, khususnya autisme gitu. Nah, apa namanya, seperti Ibu Dr. Susi juga bilang, kondisi sekarang sangat-sangat tidak, kondusif ya buat kita untuk pergi keluar, untuk terapi, kita khawatir nanti anak kita ketularan atau kitanya juga ketularan dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya teknik yang saya
apa namanya, yang saya jelaskan minggu lalu dan juga sekarang, itu sebetulnya, kalau bisa dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya enggak juga gitu. Jadi maksudnya kalau kita belajar, itu memang, assessment dan tekniknya sendiri dibuat sederhana, dibuat mudah oleh yang membuat, dan bisa dilaksanakan oleh orang tua gitu. Saya pribadi, sudah mengajarkan, saya punya website, saya punya FB group yang juga mengajarkan teknik ini dan, udah 3 tahun ya berdiri ya FB group-nya. Dan ini juga sudah cukup banyak, ratusan orang yang belajar gitu ya, termasuk orang tua, dan ternyata orang tua sendiri tuh bisa gitu, bisa diberdayakan, bisa, melatih anaknya sendiri gitu. Tentu dengan, bantuan profesional lebih baik dan juga, mungkin ada hal-hal lain yang selain dari teknik ABA ini, jadi selain pengajaran bahasa maksudnya ya, tentu kan dia mungkin perlu okupasi, mungkin perlu physical therapy, mungkin perlu terapi bicara yang tentu di-support atau juga perlu juga sekolah gitu ya. Jadi ini sebetulnya tuh, walaupun teknik ini saya ajarkan, saya tidak bilang bahwa ini satu-satunya teknik untuk, mengajarkan bahasa anak atau membuat anak autisme menjadi lebih baik gitu, tetapi sebetulnya kita semua itu harus bekerja di dalam satu, sistem gitu ya, dalam satu yang saling bekerja sama yang untuk menunjang anak. Jadi kalau contohnya nih, saya ini terapis, saya profesional, ya maksudnya saya ibu dari anak autis, tetapi sekarang kan saya menjadi profesional gitu ya. Anak saya pribadi tetap pergi terapi, OT, terapi okupasi karena dia masih perlu gitu ya. Kemudian juga terapi bicara, dia masih perlu, dan kalau di rumah dengan saya sendiri gitu, ABA, plus juga tentu dia pergi bersekolah gitu, yang kebetulan sih dia sekarang udah di sekolah umum, tetapi memang masih perlu bantuan shadow teacher untuk membuat, IEP-nya, maksudnya program dia, kurikulumnya dia seperti apa yang mungkin agak berbeda dengan teman-temannya di beberapa, pelajaran gitu ya. Jadi ada modifikasi lah untuk, kurikulum yang dibawakan dia. Jadi, sekali lagi ini terutama untuk teknik yang sekarang ajarin, itu lebih ke memang ke arah pengajaran bahasa aja. Jadi padahal itu kan suatu, pengajaran bahasa kan nggak sesederhana itu ya. Kita ajarin di rumah, tetapi harus juga diimplementasikan konsep ini di sekolah, di rumah pun juga nggak cuma sama kita, juga harus sama terapisnya dan segala macam gitu ya. Nah, minggu lalu saya udah menjelaskan bahwa teknik ini bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa dan sosial gitu, terus kemudian apa sih parameternya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang behavior analysis ya, kalau saya seperti ABA yang betul gitu sebetulnya dia itu semuanya tuh evidence based, jadi ada buktinya dan, memang terbukti gitu. Terbukti, di jurnalnya juga banyak, terus kemudian karena suatu ilmu, kita tuh harus based on data gitu ya, apalagi ABA itu benar-benar data adalah penting gitu. Nah kemudian sebagai orang awam nih ya, maksudnya, kalau kita membuat, ini anak udah, kita tahu anak kita autisme, kita tahu bahwa verbal behavior bisa dipakai gitu, terus kemudian, gimana kita mencari, asesmen atau gimana caranya gitu ya. Kalau cara itu kan gimana caranya menuju anaknya bisa bicara, misalnya sesederhananya, tentu kita harus punya tolak ukur. Tolak ukurnya adalah kita melakukan assessment gitu ya. Melakukan assessment, kepada anak sendiri, terus kemudian sekali lagi karena oleh penciptanya yang bikin gitu ya, yang bikin Dr. Mark Sandberg, itu memang teknik ini didesain untuk siapa aja, jadi bukan kayak kalau psikolog itu kan kayak tes IQ itu memang udah harus psikolog gitu ya yang melaksanakan, yang mendesain, yang mengambil kesimpulan gitu. Tapi kalau, yang diajarkan ini memang, beliau bikin gitu untuk sesederhana mungkin bisa dipakai siapa aja gitu, nggak menutup kemungkinan guru di sekolah buat murid-muridnya yang kebetulan ABK, nggak menutup kemungkinan juga, terapis apa aja gitu ya yang membutuhkan gitu. Kemudian selain itu juga boleh orang tua, makanya dijual bebas. Jadi kalau ditanya, gimana caranya ya maksudnya gimana, ya ini dijual bebas, berarti kalau bebas ya boleh dong dipakai semua orang dan memang boleh gitu dan, asal tentu kita harus belajar gitu ya, belajar apa teknik ini, terus kemudian, cara apa definisinya, jadi kan masing-masing tentu ada definisi, kita harus belajar, terus kemudian kita paling tidak mengetahui perkembangan anak, mengetahui perkembangan anak tuh bukan berarti harus menjadi ya tentu bagus kalau jadi dokter anak dan sebagainya gitu ya, psikolog anak gitu. Tapi sebetulnya sih kalau untuk level VB-MAP ini sih cukup sekedar kita tahu aja perkembangan anak itu kira-kira kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi kalau misalnya, bapak ibu punya anak, maksudnya udah punya anak sebelumnya gitu, kayak saya kebetulan yang autis kan anak ketiga gitu ya. Saya juga masih ingat, oh anak saya tuh yang
pertama atau yang kedua umur sekian tuh bisa gini, umur sekian, ya kurang lebihnya gitu ya. Kalau yang nggak punya mungkin punya ponakan gitu ya, atau punya adik mungkin. Jadi ya apa namanya, itu sebetulnya sudah cukup gitu. Jadi, apa, basic-basic seperti itu sudah cukup. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih teknik assessment-nya yang metode VB-MAP ya. Jadi VB-MAP itu adalah diciptakan oleh Mas Samber. Jadi Mas Samber itu seorang BCBAD. Jadi BCBA itu, saya tuh BCBA tapi levelnya S2 ya. Kalau BCBA ada D-nya tuh levelnya S3, jadi doktor gitu ya. Beliau membuat yang namanya Verbal Behavior Milestone Assessment dan Placement Program. Jadi pakai teknik verbal behavior, seperti minggu lalu dijelasin, awalnya yang pertama kali membawa ilmu verbal behavior untuk dipakai di ABA, untuk pengajaran bahasa itu namanya Dr. Partington. Jadi mungkin ada yang familiar dengan ABA, mungkin kenal, pernah dengar namanya Dr. Partington. Yang dia ciptakan namanya ABLES ya, The Assessment Basic Language and Learning Skills Program gitu ya, ABLES. Tetapi kemudian Dr. Partington, Dr. Mas Samber ini asistennya awalnya gitu, awalnya asistennya Dr. Partington, kemudian dia bikin sendiri yang VB-MAP ini. Nah, VB-MAP ini apa gitu? Dia jadi memetakan, intinya adalah memetakan perkembangan anak normal. Jadi anak normal tuh bisa apa aja gitu. Bahasa, dari segi bahasa dan sosial dia coba, dia petain gitu. Dia bisa ngomong berapa kata, dia bisa minta barang berapa kata di usia sekian gitu ya. Dia bisa bicara tidak, kalau dia pengen sesuatu dia bisa ngomong, atau kalau dia nggak suka dengan sesuatu pun dia bisa ngomong tidak gitu ya. Terus kira-kira pertanyaan-pertanyaan umum yang anak umur sekian bisa, misalnya 1, 2, 3 gitu, misalnya ada 1, 2, 3 udah pasti ya, itu hubungan yang pasti. Terus kemudian naik, turun, kata naik dan kemudian ada turun, terus kemudian kategori misalnya apel itu adalah benda yang berwarna merah, buah yang berwarna merah, buah yang bulat, buah yang manis rasanya gitu. Jadi dia petain tuh, dia petakan, dicoba terhadap 75 anak. Dia petain, dia coba 75 anak normal, terus kemudian dicoba di 200 anak autis gitu. Ternyata ya memang begitu, matching gitu ya, maksudnya pas gitu menggambarkan. Nah, ini berdasarkan prinsip ABA Skinner, verbal behavior, minggu lalu saya udah jelasin, dan asesmen ini khusus untuk perkembangan anak untuk belajar bahasa dan sosialisasi. Jadi kalau misalnya anaknya udah agak besar, seperti misalnya ada remaja yang belum bisa bicara, mungkin bisa pakai VB-MAP ini untuk pengembangan bahasa dan sosialnya, tetapi tentu ada tambahan-tambahan lain gitu ya. Misalnya bina dirinya, misalnya mungkin self help skill, maksudnya untuk dia ya mungkin vokasi dan sebagainya. Tapi ini cuma untuk pengajaran bahasa dan sosial. Tapi tentu kalau anaknya masih agak lebih kecil, kita lebih bisa fokus kepada pengembangan bahasa sama sosialnya aja dulu gitu ya. Dan ini sekali lagi karena memang diciptakan memetakan anak normal, jadi bisa digunakan oleh anak dengan kondisi apa aja gitu. Perkembangan bahasanya tuh anak-anak tuh ya kayak gini gitu. Misalnya anak yang speech delay biasa bisa pakai VB-MAP dipetakan. Seperti saya bilang tadi ADHD bisa dan semuanya bisa. Oke, kemudian VB-MAP ini terdiri dari apa aja? Jadi VB-MAP ini terdiri dari milestone. Milestone itu maksudnya perkembangan. Anak ini bisa apa? Umur sekian bisa apa? Umur sekian bisa apa? Gitu ya. Dibagi 3 level, dia bagi sama dia 3 level. Perkembangan pertama anak 0 sampai 18 bulan, perkembangan kedua 18 sampai 30 bulan, perkembangan 3 adalah 30 sampai 48 bulan. Jadi artinya anak dibagi perkembangan bahasa dan sosialnya ya. Jadi berapapun anak kita, kalau anak kita belum bisa berbicara seperti anak umur 4 tahun, ya berbicara anak umur 4 tahun itu ya bisa kita lihat anak umur 4 tahun ngomong tuh udah bisa bercerita, udah bisa bertanya, udah bisa ngomong juga udah timbal balik dan sebagainya. Berarti berapapun umur anak kita bisa memakai VB-MAP ini sebagai patokan pengejaran bahasanya saja, gitu ya, bahasa dan sosial. Kemudian yang kedua ada echoic assessment. Echoic assessment ini ya kayak belajar echoic gitu ya. Jadi saya ngomong A, anaknya ngomong A dan sebagainya kayak gitu. Dibagi berdasarkan kayak bunyi, terus kemudian suku kata. Tetapi sayangnya kan ini kan masih bahasa Inggris, sementara pengajaran suara atau berbicara echoic bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan berbeda ya. Jadi kita tunggu aja edisi bahasa Indonesianya, insya Allah keluar gitu ya. Semoga cepat keluar. Kalau mau di sekarang ya mungkin di skip aja karena tidak relevan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah pengajaran vokalnya berbeda ya.
Kemudian yang berikutnya adalah barrier assessment. Jadi dia punya barrier assessment itu 24 hambatan belajar. Jadi anak-anak ini hambatan belajarnya apa aja, nanti saya jelasin di belakang. Kemudian ada yang namanya transisi assessment, yaitu 18 area untuk transisi ke sekolah. Jadi kalau saya bilang namanya Abah itu harus pakai data gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu, bapak nanya, anak saya ini kira-kira siap sekolah nggak nih? Gitu kan kayaknya pertanyaan banget ya, apalagi ini udah mendekati tahun ajaran baru walaupun belum jelas juga gitu gimana. Tetapi kan ini anak ini siap bersekolah nggak sih nih? Udah umur segini, udah umur 4, udah umur 5 atau udah 6, ini gimana nih? Nanti dia makin agak besar kan makin sulit. Tapi apakah dia siap? Ya, jadi ingat ya, sekolah itu adalah sebetulnya sih saya nih menganggapnya ya, saya orang tua juga, saya paham banget kalau yang namanya anak udah sekolah tuh rasanya kayak ada lega gitu ya, wah berarti anak saya sudah bisa bersekolah, udah bisa dikategorikan normal, tetapi sebetulnya sekolah itu akhirnya akan menjadi suatu petualangan baru sebetulnya. Jadi bukan akhir tetapi awal ya. Jadi dan kita dalam bersekolah kita harus targetnya adalah anaknya bermanfaat, anaknya mengambil manfaat dari sekolah gitu, bukan kayak kita sekedar orang tua, mungkin Bapak Ibu ada orang tua, tapi saya juga orang tua, bukan sekedar kayaknya orang tua, wah kalau anak saya udah sekolah tuh kayaknya udah normal gitu, udah seneng gitu didengarnya gitu ya, tapi bukan itu targetnya, jadi benar-benar bahwa anak mengambil manfaat dari sekolah. Nah, ini kalau kita petakan kemampuan anak-anak Ibu, Bapak, di dalam grafik ini gitu ya. Nah, itu kelihatan banget gitu apakah benar anaknya siap bersekolah atau belum, atau mungkin siap bisa bersekolah tetapi dengan catatan. Misalnya dengan sekolah bisa tapi di sekolah khusus, atau sekolah bisa di sekolah umum tetapi dengan inklusi gitu ya, dengan atau bantuan pseudo teacher gitu ya. Jadi ada pengaturan-pengaturan yang memang kita harapkan bisa benar-benar anak bermanfaat dari sekolah. Nah, ini di sini ada gitu, ada petanya, kelihatan datanya gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah task analisis dan skills tracking. Ini ada 900 skill, kira-kira anaknya bisa apa aja, tetapi pada umumnya sih kadang-kadang ini nggak dipakai karena terlalu banyak, tapi kalau punya VB Mapper terus pengen dipakai ya silahkan. Kemudian dari assessment semua itu tadi, dari milestone-nya ya, dia bisa apa-apa aja, kemudian dari hambatan belajar, dari transisi assessment, itu tuh kita bisa memberikan rekomendasi arah program VB Map-nya seperti apa berdasarkan profil VB Map-nya gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah, terus kemudian khusus yang milestone nih, karena kita kan hari ini khusus belajar bahasa dan sosial gitu ya. Jadi kita membicarakan yang poin pertama dari assessment yang paling penting yaitu milestone-nya gitu ya. Nah, di sini tuh menentukan kemampuan dan hambatan pada anak untuk mendesain program yang cocok gitu ya. Jadi kira-kira programnya seperti apa yang cocok karena level. Jadi tadi saya udah bilang ya ada level 1, level 2, level 3 walaupun bukan harga mati gitu ya, bukan yang terus anaknya jadi kalau level 1 harus penuh level 1 baru naik level 2, terus baru naik level 3 gitu ya. Enggak begitu karena perkembangan anak autis itu kayak ceplok-ceplok ya. Maksudnya di bawah ada, di atas ada, tiba-tiba tengah bolong gitu ya. Jadi maksudnya ceplok-ceplok seperti itu, jadi kita nggak bisa begitu gitu ya, tapi itu sebagai paling nggak memberikan arahan kita kira-kira anaknya tuh sistem belajarnya seperti apa, terus kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah menentukan kekuatan dan kelemahan dari anak, itu kelihatan kan, karena kita akan memetakan sesuai verbal operan, maksudnya kalau verbal operan itu maksudnya bisa minta barang kah, bisa imitasi kah, bisa melabel barang kah, bisa mengikuti perintah, menyamakan dan sebagainya, itu kelihatan anaknya itu yang pinternya, maksudnya kekuatan dia di mana. Kalau anak autis, umumnya, kalau anak autis dipetakan di VB Map, itu sebetulnya sangat-sangat tipikal, bisa dibilang tipikal gitu. Anak autis, anaknya mungkin menyamakan visualnya bagus, biasanya anak autis itu memiliki kemampuan visual yang baik, kemudian mungkin ada hal-hal yang sangat autistik gitu, kayak misalnya kemampuan bermain nggak punya, atau kalau punya pun dikit, kemampuan sosial apalagi gitu minim. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang menjadi sangat tipikal untuk anak dengan autisme. Tujuan kita adalah kita ingin menyeimbangkan kekuatannya supaya anak itu optimal. Jadi kan seperti saya bilang tadi, kalau dipetain ceplak-ceplok di tengah kosong, ya nggak mungkin juga sulit gitu anak itu untuk berkomunikasi dan memahami bahasa yang kita pakai gitu kan. Jadi harus sebisa mungkin penuh gitu.
supaya ya istilahnya bahasanya nyambung ya, nggak ada yang missing link, nggak ada yang kosong gitu. Nah itulah yang sebisa mungkin seperti itu. Nanti kita lihat di dalam 3D map-nya mungkin kelihatan, silakan diganti. Oke, jadi ada apa aja sih di assessment 3D map? Itu ada verbal operan secara verbal, teknik verbal, intraverbal, eko itu eko, men itu minta barang. Jadi kita membagi kemampuan berbahasa ekspresif, ya, itu menjadi beberapa bagian. Ini ya, salah satunya men adalah khusus untuk meminta fungsinya. Tag itu untuk melabel benda, interverbal itu kemampuan untuk berkomunikasi dua arah. Jadi kita bagi itu lagi supaya kita ajarkan semua supaya anak ini, anak khususnya dengan autisme itu memiliki konsep berbahasa yang utuh gitu ya. Terus kemudian kemampuan listener itu maksudnya itu seperti bahasa reseptif. Jadi kita memahami anak memahami apa yang kita instruksikan gitu ya. Terus kemudian kemampuan vokal, bermain mandiri, dia harus banyak anak autisme nggak bisa bermain, jadi kita juga mengakses kemampuan bermain dia. Seperti kita tahu ya namanya anak-anak belajar dari bermain itu dia belajar, ya kan? Jadi penting, bermain itu penting banget buat anak-anak. Kemudian kemampuan bermain sosial, jadi banyak anak autisme bisa main, tetapi banyaknya cuma bisa main sendiri. Begitu main sosial mereka mengalami kesulitan. Yang kemudian adalah visual persepsi dan menyamakan. Jadi menyamakan benda, kemudian bagaimana dia memandang suatu benda, suatu gambar gitu ya, visual persepsi. Dan biasanya sih kalau autis ini agak bagus, biasanya ini bagus kalau kita udah latih, kalaupun nggak ada kita latih sebentar pun dia cepat gitu. Kemudian tata bahasa, kemudian kemampuan dalam grup dan kelas gitu ya. Jadi di sini juga kita mengakses kemampuan dia dalam bekerja di dalam suatu grup kecil atau di kelas, kemudian ada kemampuan pra-akademik. Jadi jangan dibayangin kemampuan pra-akademik ini yang tinggi-tinggi, saya ngerti di Indonesia kadang-kadang kebutuhannya tinggi gitu ya, anak umur 4 tahun udah harus bisa baca, tapi di sini kita pra-akademik, jadi mungkin 4 tahun itu ya baru kayak pengajaran huruf, pengajaran angka juga baru sampai 5 gitu ya, jadi hal-hal yang seperti ini. Oke, ciri anak-anak dengan autisme di VB-Map, jadi saya bilang tadi sangat-sangat tipikal anak autis kalau dipetakan, itu perkembangannya nggak seimbang, ya. Jadi biasanya, terutama di verbal operan yang bahasa ekspresifnya, itu tidak seimbang, jadi kurang demand sama interverbal, kemudian kalau anaknya udah bisa bicara, itu biasanya tag-nya tinggi, gitu. Jadi dia tuh mungkin bisa bicara ratusan kata, maksudnya bisa ngomong, bisa tahu ini apa, itu apa ya, cepat aja dia bisa menguasai dan mengingat nama-nama benda, tetapi menggunakan bahasanya itu kayak dalam percakapan dua arah atau mungkin dalam dia pengen minta barang yang dia udah bisa bicara, dia belum tentu bisa minta barangnya gitu. Jadi ini sangat tipikal, nanti kelihatan di VB map-nya. Kemudian anak autisme tidak atau minim memiliki kemampuan sosial dan bermain. Jadi umumnya begitu. Jadi kalau ada anak autisme dipetakan diagnosanya autis terus kemampuan mainnya tinggi, itu adalah suatu berkah yang alhamdulillah gitu ya, yang sangat jarang, dan itu bisa kita suatu potensi yang bisa kita kembangin gitu. Kemudian yang berikutnya, anak autisme memiliki kemampuan bermain sendiri tapi kemampuan bermain bersama teman minim. Ya sudah saya bilang tadi ya. Jadi banyak yang bisa main itu banyak, tetapi bermain sosial belum tentu. Terus kemudian yang berikutnya barrier assessment, jadi hambatan belajarnya itu kita bisa mengetahui potensi masalah dalam anak sebagai dasar untuk mencegah timbulnya masalah atau ngurangin masalah. Jadi maksudnya ada hambatan-hambatan dari anak itu yang menyebabkan dia belajarnya kurang, gitu ya, belajar kurang. Nanti ada listnya di belakang. Kemudian transisi assessment yang berguna untuk metode pengajaran yang baik untuk anak autis ya. Jadi misalnya kayak misalnya terapi ABA, jangan dipikirkan bahwa terapi ABA itu ya udah kita seperti cuma tunjuk-tunjuk kartu atau dipaksa anak untuk menunjuk kartu. Tapi kalau ada hambatan dari anak itu, kita harus telaah dulu gitu. Kita harus telaah dulu, harus kita lihat satu-satu hambatannya apa, kita ya kita atasi, barulah kita masuk ke program terapinya gitu ya, termasuk juga untuk transisi assessment-nya itu seperti apa gitu ya. Kita lihat apa memang anak pemula tentu bagusnya one-on-one. Tetapi kalau anaknya udah mulai bisa menangkap pelajaran dalam grup-grup kecil gitu ya, kenapa kita harus one-on-one gitu, harus kita dorong anak itu supaya bisa berkembang gitu sesuai dengan kemampuannya gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu.
Nah, kalau kita bagi lagi VB-MAP level 1 itu seperti apa, yaitu perkembangan anak 0 sampai 18 bulan, di bawah 18 bulan, belum verbal atau sedikit verbal. Jadi kalau kita pikir di 0 sampai 18 bulan ya anak 18 bulan lah ya, gimana gitu ya. Jadi ya bisa bicara mungkin sedikit, tetapi mungkin juga belum gitu ya. Terus belum memiliki kemampuan imitasi, sosial, bermain gitu. Belum atau minim lah ya. Belum siap untuk belajar bersekolah. Jadi kalau misalnya ada anak, kalau kita ngomong ini sekolah ini maksud saya sekolah yang berkelompok besar ya, kayak sekolah inklusi, maksudnya sekolah umum gitu. Jadi kalau ada bapak, ibu, anaknya umur berapapun 5, 6 tahun, 4 gitu ya. Terus kemudian anaknya yang pertama mungkin belum bisa berbicara, tetapi kemudian sama sekali belum bisa komunikasi ya. Beda ya bicara dan komunikasi ya. Kemudian imitasi juga belum bisa, mengikuti perintah sederhana aja belum bisa. Bayangkan anak umur 18 bulan dimasukin TK. Apa yang terjadi? Ya nggak bisa, nggak mengambil manfaat sama sekali gitu. Ya, tentu beda kalau mungkin ke sekolah khusus ya. Kalau sekolah khusus kan tentu ada pengaturan yang kurikulumnya, pengaturannya berbeda. Mungkin muridnya lebih sedikit dan sebagainya ya. Banyak asisten, guru dan sebagainya ya. Kalau kita ngomong sekolah umum kan kita bicara anak satu kelas itu 15, 20 orang, 25 orang gitu, sementara guru mungkin cuma 2, 1 guru dan 1 asisten guru. Meskipun kita tambah dengan shadow teacher, ya dengan guru pendamping, si anak tuh khusus punya guru pendamping, tapi kalau memang dia sama sekali belum punya imitasi, sama sekali belum bisa ngikutin instruksi, iya tetap aja nggak nyambung gitu di sekolah yang misalnya level TK gitu, kayak anak 18 bulan masuk level TK gitu ya. Terus silakan. Jadi kalau kita lihat VB-MAP, jadi ini saya jelaskan, jadi VB-MAP ini seperti ini bentuknya, yang paling bawah itu yang level 1 gitu ya, 0 sampai 18 bulan, kemudian yang nomor 2 itu level 2, 18 sampai 30 bulan, yang paling atas 30 sampai 48 bulan gitu ya. Jadi bisa kita lihat, terus kita petakan anak kita gitu ya, kita petakan anak kita di sini itu kelihatan. Jadi ini berapapun umurnya kelihatan gitu. Maksudnya berapa umurnya, kalau dipetakan di sini masih banyak yang kosong gitu ya, iya nggak heran anaknya nggak bisa berbicara karena masih ada yang kosong gitu. Ya terutama kalau memang yang kosong yang untuk yang pengajaran berbahasa atau imitasi, perintahnya semuanya sih sebetulnya. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Jadi anak-anak ini ada anak-anak yang ya bisa dilihat masih banyak kosong gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, nah VB-MAP level 2 bisa berbicara tapi belum bisa percakapan, tapi dia sudah sedikit-sedikit bisa mengikuti instruksi, bisa mentek, imitasi dan sebagainya, udah mulai bisa eko 2 kata, ngomong juga udah mulai sedikit ya, 1 kata, 2 kata dia udah bisa duduk di meja, udah lebih bisa lah kita bentuk gitu ya. Memiliki masalah di kadang-kadang toilet, bermain, sosial gitu ya, mengisi waktu luang, mungkin masih ada masalah yang kita juga harus ajarin gitu ya. Nah, kemudian level 2 seperti apa tampilannya? Silakan. Kayak gini. Ini kalau kita total, ini kurang lebih level 2 ya. Kalau kita lihat itu apa sih, merah, biru, kuning, itu adalah yang kuning itu maksudnya assessment pertama. Jadi kita biasanya tuh gini, kalau saya menganggapnya ya, kalau anak normal kita tuh punya acuan yang berlaku umum. Jadi anak normal, umur berapa sih anak itu bisa ngomong gitu, umur berapa sih anak ini bisa baca, umur berapa sih anak ini bisa ngomong kalimat gitu ya. Kita kan kayak punya aturan sosial yang jelas gitu. Nah sementara anak kita, anak autisme, kita nggak punya gitu. Jadi menurut saya VB-MAP ini penting karena jadi kayak acuan kita gitu loh. Saya tahu bahwa namanya paham banget kalau yang namanya anak ABK itu kan perkembangan dengan katanya masing-masing gitu ya, maksudnya masing-masing memiliki kemampuan masing-masing gitu. Tapi terus kan apa iya terus kita pasrah aja, namanya juga ABK ya udahlah wajar kalau lama. Ya kan kayak begitu gitu. Kita pengen ada satu acuan, satu panduan yang dipahami oleh orang tua, dipahami juga ya udah terapis gitu dan juga dipahami oleh orang tua gitu bahwa anak ibu tuh arahnya ke sini loh gitu ya. Walaupun ya karena ABK tentu ada hambatan-hambatan tetapi nggak menutup kemungkinan dia bisa belajar terus gitu. Ya. Jadi ini menurut saya VB-MAP salah satu yang membuat orang tua kayak jadi punya pegangan. Ya. Maklum anak saya ABK tapi ada pegangan. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi bisa dilihat warna-warnanya itu gitu maksudnya assessment pertama, assessment kedua, assessment ketiga gitu ya. Jadi ada kita selalu assessment jadi arah terapi itu selalu jelas gitu ke arah yang oh ya anak saya nambah terus nih gitu.
Kemudian yang ketiga adalah perkembangan anak usia 30 sampai 48 bulan. Anak normal mah udah kayak umur 2 tahun setengah udah kayak cicak rawas sebetulnya yang ngomongnya udah gitu. Saya ingat lah anak-anak saya yang sebelumnya yang autis gitu ya. Udah spontan, udah bisa ngambil, sendiri gitu dari lingkungan, dia udah bisa ngambil karena udah punya imitasi yang bagus, mengikuti perintah yang bagus, dia udah bisa imitasi langsung dari lingkungan, kira-kira gitu. Nah, anak-anak ini sebetulnya idealnya adalah yang sudah siap bersekolah gitu ya. Silakan Mas diganti aja. Ya. Jadi, dia udah bisa cepat ya ngomong juga udah bisa nangkep sendirilah intinya dari lingkungan, sehingga dia bisa mampu generalisasi apa yang dia pelajarin sebelumnya dia udah bisa pakai gitu ya. Jadi kita diharapkan seperti itu. Kalaupun memang masih perlu diajarin, ngajarinnya tuh udah lebih gampang gitu, nggak yang bener-bener satu-satu, terus mungkin dalam grup-grup kecil dia udah bisa, di sekolah dia udah bisa lihat temennya gini, dia ngikut gini gitu. Jadi udah apa namanya, memang anak-anak ini udah butuh lingkungan yang lebih luas gitu. Anak ini udah butuh banget sekolah kalau yang udah di level 3 gitu. Silakan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini contohnya ya, level PBMAP kurang lebih kayak gini level 3. Kemudian lanjut, nah, barrier assessment. Jadi hambatan belajar apa, kita pengen tahu gitu, potensi belajar apa tuh yang terganggu dari anak ini sehingga kita bisa, lihat. Jadi misalnya dia punya masalah perilaku. Masalah perilaku kalau punya susah banget. Apa maksudnya, kalau anak punya masalah perilaku nanti jangan-jangan waktu terapi, waktu sekolah habis cuma ngurusin masalah perilaku dan ini harus diatasi dulu. Terus kemudian orang tua atau orang dewasa nggak punya intentional control, artinya nggak punya udah kebiasaan anak bahwa dia harus diturutin. Dia tahu kalau dia nangis, dia pasti diturutin, jadi dia menggunakan senjatanya itu ya nangis gitu ya. Berarti itu orang tua nggak punya intentional control kepada anak, ini harus tahu. Kemudian dia nggak punya mentek, motor imitasi, interverbal, kemampuan bermain, kemudian ada juga ketergantungan sama prompt sama reinforcement, terus kemudian, tidak memiliki tidak memiliki kemampuan diskriminasi, gambar, scanning, dan sebagainya. Kemudian, banyaklah hal-hal yang mungkin bisa kita analisa dari hambatan belajarnya dia, yang harus kita tangani dulu sebelum bisa, terapi dengan efektif. Oke, berikutnya. Jadi bisa jadi kalau, anak autis stimming-nya kebanyakan stimming, kemudian ada masalah artikulasi, kemudian ada masalah hiperaktif, nggak ada kontak mata gitu ya. Ini juga merupakan hambatan-hambatan belajar gitu yang mempengaruhi keefektifan dari suatu program terapi gitu, atau sekolah. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah ini contohnya. Jadi, yang merah adalah, yang asesmen pertama, hijau asesmen kedua, terus kita lihat gitu ya. Kalau kayak gini cuma sedikit berarti hambatannya sebetulnya anaknya cukup bisa kerjasama gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan yang nilainya ke atas, penuh gitu ya, sampai 4 itu ada 4 kolom, ya itu artinya ada yang harus di-tackle dulu gitu ya, harus diatasi dulu sebelum anak bisa terapi atau belajar dengan efektif. Oke, berikutnya. Transisi program seperti saya bilang tadi itu adalah untuk mencoba memahami bahwa anak ini siap atau tidak belajar untuk lingkungan yang lebih luas kayak di sekolah gitu ya. Digunakan untuk memberikan informasi tempat yang tepat untuk penempatan pendidikan anak gitu ya. Jadi bagian pertama bahasa, sosial, dan akademik. Jadi misalnya apakah anak memiliki kemampuan materi yang sesuai, ya kayak tadi saya bilang gitu ya. Kalau misalnya anaknya instruksinya juga belum bisa, terus kemudian kayak paling nggak dasar-dasar dari pengajaran dia nggak tahu gitu ya, terus ya seperti anak umur 18 bulan masukin ke TK, tidak bermanfaat, ya kan. Meskipun dengan bantuan guru pendamping. Ini kita beda kasus kalau memang ke sekolah khusus ya, kalau sekolah khusus tentu kan ada target-target berbeda dan, setting yang berbeda. Ini kita ngomong ke sekolah umum yang inklusi yang, sekolah umum lah gitu. Kemudian yang bagian kedua adalah cara belajarnya. Jadi kalau hasilnya tinggi, siap dalam kelas inklusi, kalau hasilnya rendah, ya mungkin akan lebih banyak belajarnya sendiri gitu, maksudnya atau dalam grup kecil. Maksudnya cara belajar dia gitu, apa dia bisa belajar langsung, ngelihat langsung gitu dari kan kalau namanya di sekolah kan belajarnya rame-rame ya. Nah itu kira dia bisa apa enggak, cara belajar dia gitu, udah bisa seperti itu atau masih benar-benar yang masih harus satu-satu diajarin. Kemudian yang ketiga nih yang sering dilupain orang tua ya, adalah kemampuan kemandirian. Kemampuan adaptasi juga, gimana dia kesiapan anak untuk di inklusi, sekolah inklusi ya. Jadi
Maksudnya kadang-kadang orang tua, anak ini udah bisa ABC, dia udah bisa 1, 2, 3, udah bisa ngerti warna, udah TK-in aja, nanti juga dia bisa. Enggak, anak dengan autisme justru kadang-kadang mengajarkan self help skill, mengajarkan kemandirian jauh lebih sulit dibanding ngajarin akademik. Saya tahu karena anak saya gitu. Saya mah gak usah jauh-jauh, anak saya begitu. Jadi ngajarin dia proses cuci tangan itu bisa berbulan-bulan, sementara dia akademik untuk beberapa hal ya yang sederhana nggak susah gitu ngajarin ke dia gitu. Jadi ya ini kadang-kadang orang tua lupa. Pokoknya kalau anaknya udah bisa 1, 2, 3, ABC udah disekolahin. Nah, bukan begitu. Jadi dan kemudian juga harus bisa mandiri. Emangnya ada guru yang mau tiap hari mau pipis, mau ke toilet terus anaknya ya maksudnya masih pakai pampers, kan nggak mungkin gitu kan. Terus dia nggak bisa makan 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 snack gitu ya atau makan siang istirahat kan anak harus ngambil sendiri dari tas, makanan, minuman gitu ya. Kelihatan suatu sederhana tapi anak autis belum tentu bisa kalau nggak diajarin gitu. Jadi ya dia harus punya kemampuan itu baru dia bisa bersekolah. Gitu. Oke. Berikutnya, nah ini contohnya di sini kalau makin tinggi, jadi kalau makin tinggi nilainya udah makin siap. Jadi kayak anak ini sebetulnya lumayan sudah siap bisa dibilang, tetapi ada beberapa hal yang mungkin masih kecil nilainya, makanya perlu bantuan shadow teacher, gitu, perlu bantuan guru pendamping. Kalau misalnya semuanya udah 4,45 ke atas ya mungkin nggak perlu guru pendamping, tapi anak ini kebetulan udah cukup ya, dia bisa lumayan lah gitu, tetapi ada beberapa hal yang masih rendah, itu butuh guru pendamping yang akan benar-benar sekolah itu akan memberikan manfaat buat dia, yang mengingatkan lah istilahnya mengingatkan gitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, kira-kira begitu mungkin ada pertanyaan tentang teknik assessment ini. Oke. Alhamdulillah materi dari Bu Ruri sangat menarik ya. Jadi yang disampaikan Bu Ruri bagaimana melakukan assessment pada VB-MAP ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menilai kemampuan dan hambatan, iya nggak? Kemudian yang kedua adalah menilai level dari VB-MAP itu. Jadi di mana nih? Walaupun memang anak itu memang usianya masih di bawah 2 tahun ya misalnya 0 sampai 18, itu bisa digunakan juga ya. Mungkin ada anaknya sudah lebih dari 10 tahun, mungkin remaja 12 tahun, tapi ternyata levelnya masih level 1 gitu. Itu bisa bisa digunakan. Jadi bukan terbatas hanya untuk anak di bawah 3 tahun. Dan kemudian kita juga menilai kelemahan dan kekuatannya, begitu Bu Ruri ya. Dan kemudian bagaimana mengembangkan kemampuannya, menyeimbangkan kemampuannya ya dari barrier-barrier-nya itu antara lain yang tadi stereotipnya itu yang sering mengganggu gitu mungkin ya dari Bu Ruri ya. Oke, mungkin supaya lebih interaktif kita saya buka pertanyaan langsung ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Oh iya. Siapa dulu namanya? Tangannya diacungkan. Tangannya diacungkan, jadi dibuka wajahnya. Tangannya diacungkan. Oke. Ya. Ya. Nggak kelihatan ya ininya. Ya. Orangnya. Satu dulu ya, Ibu Nyimas dulu ya. Ibu siapa tadi? Wajah ya. Ya, Ibu Nyimas. Apa boleh saya dulu yang bertanya, Ibu? Iya boleh. Siapa itu tadi? Ibu dokter siapa tadi? Halo, silakan Bu. Ya silakan. Siapa dulu jadi Bu? Ya ini yang dokter Nyimas. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk mendapatkan formulir VB-MAP-nya itu di mana ya Bu? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Bu Ruri. Atau 2 pertanyaan dulu, tadi adalah satu lagi? Satu lagi tadi yang mau bertanya? Lupa mungkin ya. Silakan dijawab Bu Ruri. Oke, jadi sebetulnya
sih apa namanya VB Map ini sendiri itu kan dijual bebas gitu ya. Jadi saya juga saya tidak bekerja untuk VB Map, jadi saya nggak tahu, tapi peserta banyak punya gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terus kemudian saya sih punya training online juga yang untuk mengajarkan VB Map-nya ini gitu ya. Terus kemudian edisi bahasa Indonesia sih insya Allah sih keluar, bukan saya. Jadi saya sih kebetulan ngajarin VB Map karena memang di luar itu banyak dipakai VB Map gitu. Jadi waktu saya kerja di Dubai, saya boleh cerita, saya sempat kerja di 2 center, itu dua-duanya pakai VB Map. Jadi sebetulnya VB Map ini kayak memang umum digunakan karena ya kesimpelannya gitu ya, dan selain simpel juga memang kelihatan hasilnya gitu. Jadi kalau ditanya dapatnya di mana, saya nggak bisa bilang. Pokoknya peserta saya pada punya tuh Bu gitu. Sebetulnya ada di VB Map app, jadi dia punya app-nya juga. Tapi ini memang untuk kendala orang yang nggak ada kendala di dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada namanya VB Map app, di googling aja bisa didapat. Atau mungkin apa namanya, Ibu bisa join di FB grup saya. Jadi banyak mungkin peserta yang ada punya bisa share gitu ya. Jadi ya kira-kira gitu sih Bu. Ya. Kira-kira. Ya, jadi bisa didapatkan ya di mana-mana Bu, bisa ada di App Store ya Bu ya, Bu Ruri ya? Ya, ada di app. Tapi kalau Android ada nggak ya? Enggak kayaknya. Tapi pakai komputer biasa bisa. Oh bisa ya, pakai komputer biasa atau bisa juga lembaran itu didapat ya. Jadi banyak yang ya. punya ya. Ya nggak tahu, pokoknya mereka banyak. Kalau di buku Bu Ruri ada? Kenapa? Di buku nggak ada. Karena itu kan ada copyright ya Bu. Oh ada copyright. Oh Ya, iya. tapi kalau apa namanya untuk apa namanya insya Allah semuanya secepatnya bisa diisi. Halo. Semoga ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, lanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, saya Rosi, apa saya boleh bertanya Bu Ruri, ini kebetulan bisa ditunjukkan wajahnya Bu? Mohon maaf, saya lagi tidak menggunakan kerudung. Ya. Ya, silakan. Jadi saya tidak. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu Susi Yusna, Bu Ruri. Takut dia. Perkenalkan, nama saya Rosi, saya dari Bandung. Ini pertama kali Bu Ruri ya, saya pertama kalinya join dengan Bu Ruri. Ini yang ingin saya tanyakan, karena ini saya baru terkait dengan bidang autis. Apakah PB Map ini merupakan salah satu alat asesmen yang diperuntukkan autis saja atau bisa diperuntukkan untuk yang lain? Nah, kalau misalkan ini saya kebetulan saya tidak memiliki anak autis ya, tapi saya diberikan amanah untuk menjaga anak autis yang ibunya itu mengalami skizofrenia. Dan dia udah 2 bulan tinggal dengan saya. Ini satu tantangan untuk saya karena bukan darah daging saya, bukan keturunan saya, dan saya harus menerapkan pola pembelajaran itu di rumah. Makanya saya ingin bergabung dengan pembelajaran Bu Ruri. Apakah ini anak usia 12 tahun, bisakah saya menerapkan proses pembelajaran ini di rumah dengan kemampuan saya sendiri? Saya udah beberapa kali buka videonya atau IG-nya Bu Ruri. Mohon maaf saya tanpa izin membuka IG Bu Ruri karena saya sangat terenyuh sekali. Karena saya ingin anak ini ada kemajuan walaupun dia secara usia dia belum mampu berkomunikasi, tapi selama kemampuan untuk mandi sendiri Bu Ruri, untuk mandi sendiri, untuk ganti baju sendiri, yang tadinya dia tidak pernah menggunakan pakaian, jarang sekali karena keterbatasannya. Nah, PB Map ini untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ini anak. Anak ini usianya udah sekitar 12 tahun dan ini perempuan. Dan saya sinyalnya ya. Langsung saya juga harus kebutuhan saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf saya terlalu berbicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Ruri, silakan dijawab.
Ya, mungkin sinyalnya kurang bagus tadi, tapi kurang lebih saya bisa tangkap lah ya masalahnya. Jadi anaknya kebetulan, alhamdulillah ya ibu sangat concern kepada perkembangan mungkin anaknya relasi ibu yang kebetulan ibunya juga bermasalah, ada masalah kesehatan. Tetapi kalau ditanya anak umur 12 tahun, bisakah pakai BB Map? Bisa Bu. Jadi sebelum kami sih berprinsipnya nih kalau kita ngomong sebenarnya komunikasi itu kan tidak selalu melalui vokal gitu ya. Jadi komunikasi kita bisa pakai selain vokal kita bisa pakai bahasa isyarat, kita bisa pakai gambar gitu ya kalau dari segi kami gitu. Tapi saya pribadi kita pengen cobanya nih dari teknik VB ini pengennya tuh paling nggak tuh anak dicoba dulu gitu, dicoba menggunakan vokalnya gitu. Kalau nggak dicoba mana tahu bisa gitu. Maksudnya mana tahu dia bisa kalau nggak dicoba dulu gitu. Jadi kami untuk anak tersebut, walaupun umur anaknya 12 tahun, silakan dicoba Bu. Jadi silakan dicoba dengan teknik ini dan suaranya putus-putus. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Silakan. Ya, sinyal di sana. Sinyalnya di sana. Kalau di sini lancar aja Bu. Alhamdulillah. Nanti mungkin lihat rekamannya kali ya, jadi lebih jelas. Nanti ada rekamannya. Jadi maksudnya saya sebagai silakan ya Bu ya, mau dilihat website saya, silakan join FB group saya gitu ya, website saya, IG saya, silakan tidak perlu izin, itu memang insya Allah saya memang untuk sharing gitu ya, kira-kira tekniknya tuh seperti ini yang bisa membantu. Dan apakah bisa dipakai, apa ibu bisa pelajari sendiri? Jawabannya adalah bisa gitu, karena saya udah ngajarin alhamdulillah udah ratusan orang tuanya juga berbagai macam background ya, maksudnya bukan yang seperti saya bilang, bukan ya psikolog, bukan dokter, bukan mungkin guru gitu, tetapi segala macam bidang mereka bisa gitu belajar dengan ya belajar ya namanya belajar tentu ya kalau nggak sekali dengerin nggak ngerti ya diulangin lagi gitu ya. Jadi ya banyak misalnya ibunya juga wanita karir yang harus kerja gitu ya, mereka ya dari rumah ke tempat kerja mereka dengerin pelajaran saya gitu. Jadi yang penting niat gitu ya. Tapi intinya adalah bisa, silakan Bu. Untuk anak 12 tahun bisa, saya juga punya klien, saya punya member klien juga anaknya umur 12 tahun bahkan lebih gitu ya. Itu salah satu member saya 19 tahun anaknya autis. Terus kemudian dia coba teknik main itu gitu ya. Anaknya adalah suaranya keluar gitu ya. Paling nggak untuk yang basic yang dia pengen dia bisa ngomong gitu ya. Itu ada. Jadi kalau nggak dicoba ya gimana mau tahu gitu. Jadi dan kalau ibu mau belajar silakan di FB group saya mengadakan training online untuk yang VB Map ini. Oh ya, sama pertanyaannya dengan yang ibu tadi sebelumnya, bahwa saya juga mengajarkan VB Map dan teknik-teknik dasar dalam pengajaran verbal behavior dan VB Map itu di FB group saya ada training online-nya, silakan join dulu. Jadi di situ ada pengumumannya kapan trainingnya. Ibu, grupnya apa? Kenapa? FB grupnya Ruri Aba Strip VB untuk autisme. Ya, Ruri Aba Strip VB untuk autisme. Terus websitenya Ruris RURYSOERIAWINATA. Jadi rurisuriyawinata.com itu ada. Ya sama, pokoknya semua ketik Ruri Suryawinata udah keluar ya. Saya juga ada buku, sampai lupa itu sebenarnya kemarin di boleh di-share. Nanti coba di-share. Mana ini? Saya di-share. Iya, saya juga ada minta tolong di-share. Alhamdulillah Bu Susi juga berbaik hati untuk menuliskan ininya kesan-pesannya terhadap buku ya. Jadi di situ cukup jelas sih menurut saya. Sebetulnya sih sama sih, yang buku itu di website juga ada. Cuma kalau buku tuh kan enak ceritanya dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau di website kan sana sini gitu. Terus kalau di FB group juga tahu sendiri lah namanya di FB ya. Yang itu naik, yang ini turun gitu. Kalau di buku mungkin jadi satu cerita utuh. Karena memang udah habis, sedang dalam proses pencetakan, insya Allah sih kata percetakannya sekitar 2 mingguan bisa didapatin di toko-toko buku. 2-3 minggu mungkin ya. Karena ini kan tapi memang kemarin khawatirnya karena lagi PSBB ya. Jadi mungkin kan distribusi nggak selancar biasanya ya mungkin agak mundur, tapi insya Allah mah dalam waktu dekat udah proses pencetakan. Okay. Tapi bukunya ada ya Bu ya? Ada.
ada di buku untuk tekniknya ya. Kalau VB Map kan seperti saya bilang itu copyright ya, jadi saya nggak boleh. Tapi insya Allah sih tahun depan nanti keluar bahasa Indonesianya. Oh, iya. Terima kasih Bu Ruri. Di FB Group ya. Join grup saya ya Bu Rosi. Terima kasih banyak Bu Ruri. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Silakan, kalau bisa mengacungkan. Sebenarnya saya masih ingin sedikit bertanya lagi, apakah boleh? Tunggu, yang lain ada nggak? Ada yang mau bertanya yang lain? Saya mau bertanya. Gantian dulu ya Bu Rosi. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke, silakan. Yang lain tolong di-mute ya. Oke. Bisa dimulai? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruri dan Bu Susi. Saya Nia dari Bekasi. Sebetulnya saya udah mengenal Bu Ruri ini beberapa bulan terakhir sih, dari mulai membaca buku, kemudian saya juga ikut bergabung di grup sharing yang satu lagi Bu Ruri yang Stay at Home. Saya tertarik ingin memulai VB Map ini untuk anak saya. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan karena saya udah mulai langsung belajar walaupun translatornya belum keluar, udah mulai pengen mencoba ini mengisi kolom-kolomnya, melakukan assessment dan mulai memberikan terapi kepada anak saya. Apakah saya bisa konsultasi secara japri atau bagaimana untuk bimbingannya? Seperti itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Anaknya umur berapa Bu? Kalau boleh tahu anaknya umur berapa? Anak saya usia 8 tahun. Oke. Jadi iya. Jadi apa namanya, silakan di FB. Jadi Ibu kan yang stay home itu silakan, kemudian silakan Ibu join di FB grup saya ya di Yakluri Aba VB untuk autisme. Kemudian di website juga ada. Biasanya tuh di FB grup itu saya suka mengumumkan kalau ada training online. Jadi kalau misalnya biasanya nih saya berkala mengadakan training online, ini sekarang udah 7, ini baru selesai minggu lalu yang ke-7. Nanti insya Allah yang 8 sih. Ini kalau suasana puasa agak berat kayaknya ya, jadi mungkin habis Lebaran saya insya Allah ngadain lagi. Jadi di situ apa namanya komplit lah gitu, kita berbicara tentang behavior anak, kemudian kita berbicara. Jadi ada 3 kelas yang kemarin terakhir saya lakukan, yaitu yang pertama tentang memahami behavior anak dengan autisme ya, utamanya gimana dia ada fungsi behavior, kemudian bagaimana dia berhubungan dengan sensori-sensori yang di lingkungan, terus kemudian teknik VB Map-nya sendiri, teknik ngajarin bikin VB Map-nya, memetakan seperti yang Ibu mau, terus kemudian yang ketiga itu, karena kan kebanyakan mayoritas yang berbeda juga dari teknik VB kan yang pembentukan vokalnya ya, yang mentek, ekoik gitu ya, jadi itu 3 itulah yang apa namanya, saya akan coba ajarkan gitu. Jadi mungkin kalau Ibu pengen, silakan Ibu japri saya di FB ya, silakan di inbox, kemudian join FB grup saya, nanti insya Allah habis Lebaran ada training yang ke-8 mungkinnya supaya kita lebih fokus. Terus ya itu, dan biasanya tuh saya kalau training ya, jadi saya bikin grup gitu, jadi bikin grup kecil katakanlah 20-an orang gitu ya, jadi peserta itu bisa saling sharing, bisa saling diskusi, bisa saling tanya gitu. Jadi apa namanya, Ibu dalam menghadapinya nggak sendirian, karena saya tahu kadang-kadang kita nih sebagai orang tua ya, apalagi yang memang nggak punya background di bidang autis, di bidang pokoknya yang kayak gini-gini ya, kebutuhan khusus gitu, bingung ngajarin anak juga nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang kita perlu butuh support gitu, support dari orang sekitar gitu ya. Jadi memang saya sengaja apa namanya, kita bikin grup diskusi. Jadi ada PR juga Bu, PR yang akan saya koreksi. Jadi di dalam training online itu nggak cuma saya ngomong. Jadi saya akan misalnya 1 minggu ini saya membahas tentang ini gitu ya. Terus nanti saya kasih PR untuk minggu depan. Kalau emang pas kebetulan ada PR. Nah kemudian nanti PR itu ya kita diskusikan gitu ya. Kalau ada yang mau tanya di grup silakan, mau tanya japri saya silakan. Jadi kita apa ya, lebih terarah gitu. Paling enggak Ibu udah ada apa ya, kayak ada pengarahan lah. Kemudian ada temen lah, ada support, karena saya bikinnya di dalam grup-grup kecil gitu. Dan akhirnya saling berkenalan gitu mereka, apa namanya, para orang tua, dan saling support, saling mendukung gitu. Bahwa ya kalau gimana gitu, kadang-kadang kan, oh anak saya kan anak-anak autis ini unik ya, unik gitu. Kalau anak satu dipakai begini, anak dipakai yang sama untuk anak Ibu mungkin belum tentu bisa gitu. Jadi bisa saling berdiskusi, nyari solusi dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira gitu. Tapi ya memang sih agak cukup berebut juga gitu untuk training online. Jadi benar-benar Ibu join, terus Ibu ya stay sering-sering dicek itu FB grup saya.
Oh iya, Silakan. sebetulnya saya sudah mengikuti nih FB grupnya Bu Ruri, cuman saya sempat bingung dengan ada tema-temanya Bu Ruri, karena saya yang awal-awal tuh udah cukup mengikuti sejak lama, jadi kayak perilaku, masalah perilaku itu ada tabel perilaku apa yang harus dilakukan udah, jadi saya harus ikuti yang mana ya tahapannya gitu, saya agak bingung di situ sih Bu. Ya, jadi sebetulnya itu training itu semuanya sebelumnya nih ya, sebelum yang 6, ini kan yang 7 ya, yang 6. Jadi yang 1 sampai 5 itu saya bikin satu grup semua gitu. Jadi maksudnya satu paket. Karena kan kalau kita mau terapi anak tentu kita harus paham semua gitu ya, dari problem behavior-nya, dari assessment-nya, dari gimana melatihnya gitu. Saya bikin paket gitu. Terus kemudian tapi kalau paket itu kan jadinya panjang tuh 2,5 bulan. Dan saya memandangnya kan saya selalu setiap ada kegiatan saya selalu ada feedback ya. Maksudnya selalu ada kuesioner sesudah kegiatan saya selalu ada kuesioner. Jadi saya selalu punya feedback bahwa kan untuk maintain 2,5 bulan, 3 bulan untuk berjalan bareng tuh kadang-kadang saya bisa ngelihat nggak terlalu apa ya namanya orang biasanya ini suka semangat di awal gitu loh. Jadi motivasinya kadang-kadang udah berat gitu. Iya betul. Jadi saya membagi dan kebetulan orang-orang banyak yang udah ikut 1 sampai 5 udah ikut tapi mereka tuh pengen mendalami satu khusus. Jadi kayak fungsi behavior aja. Pengen mendalami teknik aja Bu, saya kemarin yang lain udah ngerti tapi tinggal tekniknya. Nah, jadi mereka bisa ikut ulang dengan memilih yang sesuai gitu daripada mereka ikut harus. Jadi akhirnya di ke-6 ke-7 saya bagi. Tapi sebetulnya kalau ditanya Ibu mau ikut yang mana? Kalau Ibu memang benar-benar pengen belajar semua, harus ikut semua gitu. Karena ikut semua tuh gambarannya utuh loh gitu. Karena kan ya seperti saya bilang namanya terapi kalau problem behavior anaknya kita juga nggak ngerti, nggak akan jalan itu terapi gitu. Tapi kan beberapa ya itulah. Jadi orang bisa memilih itu sih akhirnya. Tapi feedbacknya ternyata lebih bagus dengan orang bisa memilih. Mereka jadi misalnya orang tua jadi oh ya yang sesuai seperlunya aja gitu. Walaupun kadang-kadang komplain juga, wah Bu saya dapat ini yang ini nggak dapat nggak karena ya itu pada agak lumayan padat di pesertanya. Oke, berikutnya mungkin makasih Bu Ruri. Ya, cukup terbantu ya Bu ya. Mulai ya dengan terima kasih banyak ya. Ya, berikutnya mungkin ada lagi? Halo? Ada yang bertanya ini Bu Ruri. Jadi ada yang bertanya untuk cari buku ya. Kalau ada pemberian bukunya mohon di-share katanya begitu. Ya seperti saya bilang bukunya sih habis sih ya. Jadi lagi cedak ulang ini yang baru. Isinya sama dengan yang lama. Jadi kalau yang pernah beli buku yang lama ini isinya mah sama gitu cuma beda karena saya akan coba jualnya di toko buku juga gitu ya. Ya dalam waktu dekat sih ya insya Allah mungkin nggak nyampe sebulan sih udah bakal keluar gitu. Tapi ya sekali ini karena PSBB ini agak salah gitu. Tapi udah proses cetak semuanya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ruri. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya masih kasih 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Ya, Bu Retno, ya silakan. Ya, silakan. Host, tolong unmute-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Bu Retno. Saya sudah follow Instagram sama Facebooknya Bu Ruri. Dan saya juga udah beli buku yang mengenai VB-Map itu, Bu. Tapi saya kan masih pemula, jadi saya masih belum begitu paham mengenai bagaimana sih cara untuk mengisi VB-Map-nya itu. Terus anak saya tuh masih dalam level di mana? Sekarang anak saya tuh usianya 3,5 tahun, cowok, dan saya pantau itu menurut pengetahuan saya sih, dia itu sekarang udah bisa untuk menjelaskan sebuah gambar. Misalnya ada kayak contoh seorang anak sedang menyiram. Saya tanyain, dia tuh udah mulai ada TikTok-nya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh dia masih belum nyambung. Tapi akhir-akhir ini dia udah mulai TikTok, saya tanya, dia udah mulai jawab lagi dengan sesuai nih. Meskipun ada sih beberapa saya biarin dia main sendiri, kadang mungkin dia asik dengan memorinya sendiri. Jadi ada kayak ngomong-ngomong sendiri, tapi kalau ketika saya panggil, saya tanyain, kenapa, ada apa, dia udah mulai jawab
ini. Tapi ketika saya biarkan atau apa, dia tuh asik sama pemikiran dia, kata-kata yang dia miliki sendiri gitu. Nah, dan untuk saat ini kan lagi stay at home. Nah, saya minta bantuannya untuk terapi apa aja sih, Bu, untuk yang dilakukan di rumah. Soalnya kan saya juga masih belum tahu gimana sih cara untuk menerapi anak yang spesial ini gitu. Sementara itu aja sih, Bu, pertanyaan saya. Oke, silakan Mbak Ruri. Iya, jadi sebetulnya terapi apa? Jadi kalau sebetulnya sih untuk anak tahun kalau diagnosenya autis, terus kemudian udah bisa lumayan ditanya ya Bu ya. Jadi itu sebetulnya potensi besar gitu ya. Jadi ya apa namanya ya itulah yang harus kita kembangin terus gitu, nggak cukup segini. Kalau pengen tahu anaknya pengembangannya ke arah mana, tentu saya nggak bisa ngomong karena harus dipetakan dulu di VB-Map ya. Saya nggak pernah ketemu anaknya. Terus kalau dari VB-Map itu kelihatan gitu dia kurangnya di mana, makanya kenapa kok kadang-kadang kayak dia masih apa namanya nyambung tapi nyambungnya belum connect banget gitu ya, karena dari dipetakan tuh kan kelihatan gitu kenapa-kenapanya gitu. Tetapi secara umum sih, apalagi kalau anaknya udah bisa berbicara seperti ini, coba Ibu, anaknya udah bisa minta belum Bu? Maksudnya kalau pengen sesuatu dia udah bisa minta belum? Sudah, dia sudah mulai misalnya minta susu contohnya. Dia namanya kan Faren. Dia bilang, "Mas Faren mau susu kotak." Jadi dia udah mulai membentuk sebuah kalimat, tapi kadang itu 2 kata gitu, Bu. Oke. Nggak apa-apa sih, apa namanya, pokoknya sebisa mungkin Ibu, ini apalagi udah bicara seperti kalimat gitu ya, jadi itu udah potensial, apalagi umurnya masih 3 tahun, jadi itu potensinya sih masih sangat-sangat besar gitu ya. Nah, ini ya, mungkin Ibu perlu banyak lihat waktu bermain sama, Mas Farel gitu ya, Ibu coba artikulasikan gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak sendiri, apa namanya, kayak menghayal sendiri atau dia mungkin stimming, jangan-jangan yang diucapkan tuh dia ulang-ulang itu adalah bentuk stimming sebetulnya Bu ya. Jadi Ibu masuk ke dalamnya, maksudnya dia lagi ngomong apa, coba Ibu masuk. Jadi misalnya dia saya nggak tahu itu bentuknya stimming atau apa, tetapi kalau misalnya dia tiba-tiba ngomong apa ya, yang mungkin yang sesuatu yang pernah dia lihat di TV atau sesuatu yang lagi asik dia, misalnya dia lagi suka main mobil-mobilan, terus tapi diulang-ulang terus percakapannya. Nah itu Ibu masuk, jadi tanya, oh kenapa mobil-mobilannya gitu ya, jadi masuk, jadi supaya dia kayak teralihkan dan apa namanya bisa menjawab tekniknya lebih banyak, lebih sering. Kalau untuk penggunaan kalimat, saya rasa sih sebaiknya tuh berjalan alami aja. Jadi kalau nggak usah Ibu paksa dengan karena anak-anak saya nggak tahu seberapa besar autisme anak Ibu ya, tapi kalau misalnya Mas Farel mau gitu ya, kalau Ibu terlalu memaksakan, oke setiap kalimat itu Mas Farel harus ada kalimat yang panjang gitu kayak Mas Farel mau ini, Mama Mas Farel mau ini gitu ya. Kalau anaknya diagnosenya benar autis nih ya, saya takutnya kadang-kadang jadi kayak ke pattern gitu loh di otaknya dia bahwa kalau yang namanya ngomong itu harus Mas Farel mau. Padahal kan kita ngomong nggak harus begitu. Itu saya takutnya di situ kalau Ibu terlalu memaksakan. Jadi silakan ngomong tuh bicara tuh yang 2-3 kata tapi yang bentuknya langsung kata kerja dan kata bendanya gitu. Jadi nggak selalu mau tapi misalnya makan nasi, minum susu coklat itu silakan boleh. Jadi pengen apa misalnya. Jadi nggak harus selalu mau, boleh pakai pengen, boleh pakai ingin, boleh pengen butuh gitu ya. Jadi variasi generalisasi dia itu bagus gitu. Kalau anaknya autisme, takut saya biasanya anak autis kan generalisasinya kurang tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita udah terlalu terpaku dengan kalimat-kalimat pertama itu adalah Farel mau, aku mau, mama aku mau, kadang-kadang anak autis tuh nggak bisa secara langsung menjawab itu gitu. Itu yang. Tapi silakan Bu, jadi Oh iya, Bu mau tanya lagi ya Bu ya, satu aja. Bu mau tanya ya. Iya, terakhir itu setelah dulu tuh sempat saya konsultasikan ke dokter tumbuh kembang dan ada beberapa serangkaian tes yang dia lakuin. Jadi berdua sama si dokternya itu dan hasilnya itu dia tuh mengarah ke autis jenis Asperger. Itu apa ya, Bu ya? Oke. Jadi Asperger itu, jadi autisme itu dulu yang sebelumnya DSM-4 ya, sekarang kan DSM-5 yang lebih baru gitu. DSM-4 itu dulu membagi Autism Spectrum Disorder, maksudnya spektrum autis, itu ada yang 3, untuk yang autisnya 3 ya, ada 2 lagi tapi bukan yang autis. Yang 3 itu adalah
apa namanya autism klasik, autisme gitu ya, autis, kemudian PDD-NOS dan Asperger. Jadi kalau bisa dibilang autis adalah autis, kemudian Asperger itu adalah dia memiliki, jadi kalau bisa dibilang sih kayak high functioning autisme gitu ya, bentuknya high functioning gitu, yang dia mungkin tidak memiliki keterlambatan bahasa, kalaupun keterlambatan bahasanya tuh minim, ya, jadi nggak umur 3 apa namanya, nggak terlalu terganggu lah bahasanya. Kalau ganggu pun sangat minim, tetapi dia memiliki banyak masalah nanti di sosial, Bu, dan bahasa yang levelnya lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong Asperger itu banyak yang terdiagnosanya biasanya di usia 6 sampai 7 tahun atau malah kadang-kadang di SMP, malah di SMA. Karena secara umum dia tuh normal, ngomong nyambung, segala macam perkembangan bahasa banyaknya nggak terlalu terlambat, tetapi begitu dia memahami bahasa yang jauh lebih tinggi, kita tahu ya bahasa itu kan sangat abstrak, bagaimana dia memahami bahasa sosial, kemudian berinteraksi sosial dengan teman-temannya, dia mengalami kesulitan. Gitu. Jadi high functioning banget, biasanya begitu, dan biasanya ketahuannya tuh udah agak gede, begitu dia memahami, agak sulit memahami. Ini kalau kita bergaul ya, kayaknya menurut kita ya udah kita ngerti aja gitu ya anak ngomong. Tetapi kalau untuk anak-anak yang autis, khususnya Asperger, kadang-kadang mereka tidak bisa membaca bahasa di balik bahasa kiasan atau mungkin konsep sosialisasi dengan teman. Kan kalau udah mulai SMP kan udah mulai kompleks tuh ya, nggak cuma sekedar main, kamu ini, main ini tuh gimana cara main, ngomong gitu, mungkin mereka nggak ada masalah waktu SD gitu. Tapi waktu SMP, SMA tuh kan hubungan antar manusia tuh udah makin kompleks ya. Gimana cara bergaul, dia gimana memahami yang ini tuh ngomongin ini perkembangan dunia kayak gini dan sebagainya gitu. Kan udah kompleks tuh sebetulnya ya kalau kita pikir gitu. Nah, biasanya anak Asperger mengalami kesulitan ini. Harus diterapi juga, tetapi bentuknya terapinya tentu beda dari yang anak-anak autis biasa gitu. Tapi kalau yang sekarang si autis yang sekarang ya semua ya autisme gitu, ada hambatan. Jadi kira-kira begitu. Oh, jadi untuk terapi Asperger di rumah, sekarang kan masih di rumah kan. Nah, itu apa aja ya Bu ya sebagai apa ya? Jadi ini kan udah jelas sebetulnya bahasanya masih terlambat ya Bu. Kayaknya sih umur 3 tahunan masih terlambat. Jadi karena bahasanya masih terlambat masih bisa kita, tapi sama silakan diikuti perkembangan sesuai VB-MAP, tetapi karena kan VB-MAP cuma sampai untuk perkembangan usia 4 tahun. Anak ibu kan udah 3,5. Kalau memang benar diagnosisnya Asperger, jangan-jangan VB-MAP tuh komplit cepet aja, gitu loh maksud saya. Jadi dia cepat mungkin bisa kalau pengarahannya benar, dia akan cepat bisa belajar VB-MAP karena dia tidak mengalami masalah gangguan bahasa gitu. Bahasa yang level mudah ibaratnya ya. Kalau VB-MAP kan bahasa yang level ya anak umur 4 tahun ke bawah gitu. Tapi nanti ke atas-atasnya, nah itu ibu harus terutama yang masalah sosial, ibu harus ajarin. Jadi nggak bisa kayak anak normal ibu ceburin, anak normal ya. Ibaratnya nih kita gampangnya kita ceburin di temennya, dia bisa main gitu, dia bisa langsung main, dia bisa langsung ngomong sama temennya begini, jawab begitu, langsung main sama temennya. Nah, gua harus hati-hati, anak Asperger belum tentu, barangkali masih perlu bantuan ibu. Dek, cara main tuh gini loh, Dek, kamu caranya kalau kayak gini nih, kayak gini, gitu. Misalnya, kalau kamu misalnya nggak suka sama temennya, kamu ngomongnya kayak gini, dia kadang-kadang mungkin nggak ngerti gitu. Jadi hal-hal yang lebih level tinggi lah ibaratnya ya, bukan kayak bersosialisasi yang lebih tinggi. Jadi ibu harus perhatiin tuh. Jadi jangan-jangan dia cuma ngikut temennya, tapi dia nggak ngerti cara main. Maksudnya temennya ngomong apa ya dia ngikut aja, karena dia nggak terlalu paham konsep bersosialisasi, bermain bersama gitu. Itu yang harus diperhatiin. Atau malah jangan-jangan dia menyendiri karena menurut temennya dia aneh. Karena kadang-kadang anak seperti itu karena cara berpikirnya berbeda, tetap autis gitu ya, agak yang ada sedikit kayak berbeda. Nah, terus mungkin agak dijauhin sama temennya gitu ya, mungkin jadi ibu lah harus yang menjembatani sama temennya, jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk yang sekarang bahasa tetap ibu harus tetap harus ditanggulangin gitu, karena kan bahasanya masih tidak sesuai umurnya. Iya, terus untuk bagaimana saya untuk mengajari dia untuk menulis, maksudnya dia tuh pegang pensil, pulpen, dia tuh masih cuma sebentar aja gitu Bu, jadi cuma sebentar coret gitu. Saya pengennya, ya saya mau ngasih ajaran dia gini loh caranya gambar gini, untuk memberi contoh untuk anak yang spesial ini kayak gimana ya Bu ya? Oke, menulis itu 2 hal ya Bu ya, menulis atau menggambar itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kesiapan motorik halusnya dia. Jadi belum tentu dia, biasanya kalau anak autisme atau anak dengan delay gitu ya, anak dengan terlambat itu kan perkembangan motoriknya juga ada hambatan gitu. Jadi ibu harus lihat juga nih anaknya tuh udah bisa belum gitu. Terus kemudian yang kedua adalah dia mengingat mengingat
A tuh begini, B itu begini, C. Jadi jelas ya Bu, ada 2 ya. Satu yang berhubungan dengan motorik halus, satu yang berhubungan dengan ya mengingat aja yang namanya gambar itu begini, gambar atau A itu gini, B itu gini, satu gitu ya. Jadi ada 2 hal. Nah, yang Ibu harus pikir bahwa hambatan anak Ibu di mana. Kalau misalnya hambatannya dia memang motorik halusnya masih lemah, ya kita kan pengennya nih ya, kalau kita dari segi abah, dari segi behavior, kita tuh pengen tuh anak tuh belajar tuh seneng, ya. Jadi jangan dipaksa gitu, jangan kebanyakan dikoreksi misalnya. Jadi kalau misalnya anak Ibu pegang pensil aja belum benar gitu, belum terlalu, tentu kita harus latihan banyak motorik halus ya, kayak meronce, masukin jepitan jemuran, pokoknya yang pakai kekuatan jari-jari tangan bermain. Terus kemudian kalau memang ternyata terbukti dia masih agak rumit nulis gitu ya, mungkin kan dia belum cukup kuat nih motorik halusnya. Nah, mungkin Ibu bisa pakai sesuatu yang nulis juga tapi lebih mudah, kayak pakai spidol. Jadi Ibu, di FB grup saya juga banyak itu cara-cara nulis narik-narik garis, itu silakan di-print ya, dilaminating. Jadi dia cuma latihan narik garis gitu ya, pakai spidol. Karena kalau pakai pensil itu kerja 2 kali buat dia. Udah megang pensil dia masih susah, dia pakai neken pula, terus dia pakai kan nekennya harus pas, kalau nggak pensil nggak kelihatan. Tapi kalau spidol kan tinggal sret gitu. Jadi apa namanya, silakan pakai spidol dulu, tapi sambil dia latihan mengingat stroke-nya, sambil tentu yang pensil juga dilatih gitu ya. Dan sekali lagi umurnya juga masih 3 tahun ya Bu ya. Jadi ya apa namanya, kita bikin fun aja lah Bu, silakan yang pakai laminating, Ibu ambil di FB grup saya, join, ada filenya, Ibu laminating, terus dia suruh pakai Iya. di situ. Ya. Oh iya, Bu, ini pertanyaan terakhir lagi Bu, 1 aja. Yang lain kasihan dong. Masih ada nggak ini ya? Yang lain? Nanti Ibu mungkin join ya di grup FB Bu Ruri. Ya, silakan Oh, Ibu iya. join, silakan Ibu juga kalau masih ada pertanyaan silakan inbox saya di FB saya ya. Jadi silakan. Kalau Oke. saya Ya. Iya. Berhubung Makasih waktu Bu sudah Ruri. ya. Berhubung waktu sudah 17.19 ini Bu Ruri. Gimana di sana? di sini mah buka puasa masih lama Bu. Lama ya. Ya, jadi kita mau buka puasa di sini ya. Ya, silakan bersiap-siap. Semua ya. Jadi saya rasa sudah cukup banyak ya materi yang disampaikan Bu Ruri. Jadi intinya teknik asesmen ini untuk teknik asesmen VB Map ini memang butuh skill ya Bu Ruri ya. Jadi memang untuk nggak mudah gitu dalam melakukan asesmen ini. Nah yang penting adalah ketika melakukan terapi ABA VB ini memang harus dilakukan asesmen dulu supaya kita mengerti hambatannya di mana, kekurangannya di mana, lalu kelebihannya di mana, sehingga apa yang kita terapi itu sesuai dengan seharusnya. Memang dalam VB Map ini kita melihat bahwa harus ada kejelian ya, kejelian dalam melihat barrier-barrier-nya ya, masalah-masalahnya yang mengganggu. Jadi sehingga memperlancar ibaratnya kalau kita lihat misalnya kita di sungai itu harus dibersihin dulu daun-daunnya itu. Jadi supaya lancar gitu kan, iya nggak? Jadi hambatan itu kita harus tahu dulu. Jadi lancar gitu perjalanan kita untuk menterapi anak ini dengan VB Map ini. Nah, dengan cara asesmen dengan cara asesmen inilah kita belajar banyak tentang bagaimana kita menyingkirkan daun-daunnya itu. Ya enggak? Begitu Bu Ruri ya? Ya, saya rasa sudah banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bu Ruri, memang perlu ke jam terbang ibaratnya begitu ya. Nah, kemudian juga perlu banyak diskusi dengan Mbak Ruri, nggak cukup pada hari ini aja selesai terus bisa melakukan ABA VB gitu, nggak mungkin hari ini selesai ya kan. Bu Ruri aja bertahun-tahun ya dari Rehan itu umur 2,5 tahun ya, jadi panjang. Nah, Ibu perlu belajar. Mungkin saya tambahkan tadi untuk Asperger syndrome. Jadi Asperger itu sekarang itu dimasukkan dalam kelompok sendiri di dalam DSM-5 yaitu gangguan sosial dan komunikasi. Jadi dia dikeluarkan dari diagnosis autisme karena dianggap dia tidak ada masalah-masalah seperti autisme misalnya repetitif. Tapi itu kan sebetulnya dasarnya adalah kebijakan polisi ya. Jadi mereka yang melakukan konsensus ya, ibaratnya untuk pendiagnosisan itu kan berdasarkan konsensus para ahli. Walaupun di lapangan memang dan itu ada polisi-polisi tertentu. Karena mungkin juga ada asuransi dan segala macamnya itu juga dihubungkan dengan itu ya.
kalau kita lihat di lapangan, sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata, ya memang dia masih dalam kelompok autism ya. Ya nggak, Bro Ri? Masih dalam kelompok autism karena stereotipnya gitu, kekakuannya itu yang membuat dia juga dalam bersosialisasi itu bermasalah, menjadi hambatan. Cuma memang kejadiannya kita tidak bisa mengenali secara dini. Kalau anak autisme itu di bawah 3 tahun kita sudah mengenali, tapi Asperger itu kadang kita tidak mengenali secara dini. Itu yang makanya dia mungkin dikeluarkan dari diagnosis autism. Ya, kayaknya sudah panjang lebar ya, ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua nih rata-rata, bapak-bapaknya jarang. Ya, biasalah kalau bukan anak ibu-ibu. Bukti, ya saya rasa waktu sudah menunjukkan 17 lewat. Satu pertanyaan lagi, Bu. Kan sudah 23 menit, Bu. Ya. Halo? Bu Ruri masih sanggup di satu pertanyaan? Boleh, boleh. Boleh satu pertanyaan lagi ya, Bu? Kita udah menjelang buka. Iya, iya. Oke, silakan Bu Rosi ya. Tadi siapa yang nanya ya? Halo, dibuka mood-nya. Ini host. Siapa tadi yang nanya? Saya, Bu Rosi. Bu Rosi lagi. Ya, Bu Ya. Rosi. Ya, gimana? Mohon maaf ya, Bu. Ini karena saya memang memerlukan sebuah penanganan yang serius dan memang saya ingin sekali mendapatkan kemajuan untuk anak ini. Tadi saya mendengar penjelasan dari Bu Ruri terkait dengan pertanyaan Ibu tadi yang dari Bekasi, terkait dengan PBMap itu digunakan untuk anak 3,5 tahun. Nah, sementara anak ini saya tidak menyebutkan nama karena ini hidden inisialkan ya, karena ini yang 12 tahun tadi ya, Bu, ya anaknya ya? Yang 12 tahun tadi. Yang 12 tahun tadi, anak ini selama 12 tahun kan tidak ada penanganan. Baru mendapatkan penanganan 3 bulan terakhir ini tinggal dengan saya ya. 3 bulan terakhir tinggal dengan saya. Dia tidak bisa berbicara, tetapi ketika saya arahkan dia, misalkan saya kasihkan kertas, saya kasihkan pulpen, ternyata dia bisa melukis dengan cukup bagus untuk anak usia segitu, walaupun tidak ada arahan, tidak ada bimbingan dari yang sebelumnya. Nah, dia untuk berbicara baru mengeluarkan vokal huruf A saja, Bu Ruri. Huruf A saja. Nah, langkah yang harus saya lakukan ini langkah seperti apa, Bu Ruri? Karena ini memang saya sangat perlu sekali arahan dari Bu Ruri. Kira-kira hal penting apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya tetap menggunakan PBMap atau saya bisa menggunakan media yang lain gitu? Terima kasih, Bu Ruri, Bu Susi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dijawab Bu Ruri. Iya, jadi Bu Rosi, Iya, Bu. walaupun kondisinya anaknya sudah 12 tahun, tetapi kalau bahasanya belum kayak anak umur 4 tahun, belum bisa ngomong, apalagi baru bisa ngomong A gitu ya, pokoknya belum bisa komunikasi 2 arah, itu tetap kita untuk bahasanya kita bisa pakai PBMap. Tapi seperti saya tadi juga, tentu pengembangan anak, apalagi anaknya sudah besar, kan tidak fokus kepada bahasa gitu ya. Kalau kayak tadi anak ibu yang 3 tahun setengah, ya saya udah bisa bilang, udah fokus bahasa dulu Bu, gitu ya. Atau paling kemandirian pun paling juga cuma toilet training gitu. Tapi kalau untuk anak 12 tahun, apalagi perempuan, tentu kan masalahnya tuh macam-macam banyak ya Bu ya. Banyak jadi banget, iya. Selain bahasa, kita juga dengan bahasanya kita coba PBMap untuk bahasanya aja gitu. Tetapi yang kedua ada masalah puberti, bagaimana menyiapkan dia untuk puberti, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, terus gimana kalau dia dapat batang bulan, terus kemudian, nah kemandirian, dia mandi, pakai baju, ya segala macam. Terus paling tidak itu harus diajarkan hari-hari kehidupannya dia Bu ya, maksudnya dia dari bangun segala macam, udah gitu kemudian kalau bisa diajarkan masak, apalagi kalau dia punya kayak melukis gitu ya. Jadi menurut saya itu yang bakat yang bisa dikembangkan yang mungkin akan menjadi potensi dia untuk di masa depannya gitu. Kita cari aja kira-kira apa. Jadi alahnya vokasi lah ya kalau udah 12 tahun gitu. Kira-kira apa? Oke, kalau Ibu bilang melukis kayaknya bisa nih Ibu diarahin, silahkan gitu. Kalau mungkin ada bisa belajar, Ibu bisa kasih tahu gitu gimana cara melukis, atau mungkin ada orang lain yang bisa ngajarin dia melukis atau gimana gitu ya. Untuk kedepannya dia kira-kira ke situ. Atau mungkin kita memasak, paling nggak untuk masak untuk dirinya sendiri Bu. Jadi saya nggak tahu levelnya di mana, tapi paling nggak nyiapin makan dia sendiri. Jadi intinya dia alhamdulillah kalau bisa menghasilkan, tetapi paling tidak dia tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Jadi kayak dia mandi,
makan, masak, sehari-hari itu kalau misalnya ibu tinggalin gitu ya, dia tuh bisa sendiri tahu gitu, mana yang bahaya, mana yang enggak, kalau memasak tuh seperti apa. Terus dia misalnya nih, kalau kayak perempuan gitu kan, dia nggak boleh misalnya dengan yang lawan jenis, nggak boleh percaya gitu aja ngikut. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang dari segi safety ya, dari segi keamanan, dari segi tata krama, apa yang harus dilakukan itu betul-betul sangat penting buat anak ini gitu. Supaya dia bisa mandiri di masa depan, syukur-syukur ya bisa menghasilkan sesuatu, ya tinggal ibu cari lagi nih melukis, terus gimana dengan memasak gitu ya, kan ini kan sesuatu yang mungkin bisa ibu arahin gitu ya. Dia jangan-jangan dia bisa bikin kue, bisa ngasilin, ini apalagi mau lebaran, ini kan anak-anak ini kalau diajarin kan sangat ini ya Bu ya, sangat apa ya, kayak nurut aturan. Anak-anak autis itu sebetulnya kalau diarahin, kalau sudah terbiasa ngikut aturan, itu ngikut aturannya tuh yang keplek plek plek gitu. Bukan kayak anak-anak biasa. Jadi misalnya ibu ngajarin kue nastar atau kue yang cuma apa namanya, kue kastengel gitu ya, kue keju, suruh nyatak, jangan-jangan hasil dia lebih rapi daripada yang lain kalau dia motorikalisnya bagus gitu ya. Tapi maksudnya bisa gitu loh. Lebih fokus malah kalau dengan sesuatu yang dia suka. Jadi kita harus cari kesukaan dia apa. Jadi kita arahkan ke hal yang akan bermanfaat buat masa depannya dia gitu. Jangan lupa kemandirian. Yang kayak tadi, yang puberti jangan lupa diajarin dan sebagainya. Bahasanya silakan pakai VBMap gitu. Bahasa mah tetap gitu. Iya. Gimana cara minta bar? Silakan ibu pelajari mennya, tagnya, ekoiknya dia sampai mana gitu ya. Itu bisa dipelajari. Jadi kira-kira begitu ya Bu ya arahnya gitu dia seperti itu. Terima kasih banyak Bu Ruri. Mungkin nanti saya akan info terkait dengan lainnya di FB Ibu ya Bu ya. Ya silakan kalau mau inbox saya silakan. silakan ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, ini Ibu dari mana? Ibu Rosi dari mana? Saya dari Bandung, Bu. Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oh ya, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Oke, baiklah. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 5:30 ya, kita udah mau deket buka ini ya, Bu Ruri. Iya. Masih banyak lagi yang masih ditanyakan ya. Jadi memang saya bilang tadi bahwa tidak cukup pada hari ini kita selesai. Kemudian kita bisa melakukan skill untuk keterampilan untuk melakukan ABA-FIBI, tapi perlu keterampilan, perlu latihan-latihan. Nanti baru kelihatan masalahnya. Bu Rosi sudah lihat waktu yang pertama dulu? Waktu acara pertama? Bu Rosinya udah pergi ya? Bu Rosi? Iya, saya dengar Bu. Waktu pertama lihat kan yang batch 1? Enggak Bu, saya ini baru pertama kali. Oh iya, jadi Bu ada ininya, ada kekurangannya karena ada pertama dulu ya. Jadi makanya agak bingung mungkin Ibu. Tiba-tiba langsung attachment. Iya. Ini di mana bisa saya mendapatkan informasi ini, Bu? Nanti kalau di website Klinik Talenta nanti akan Ibu lihat nanti ininya, rekamannya untuk yang pertama. Boleh Bu, ya. Jadi kita sekarang karena ini sekarang pandemi semuanya kita free-kan ya. Ya, siap Bu. Terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat sekali Bu, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau misalkan untuk orang-orang yang mampu ini sangat tidak memberatkan, tapi banyak ternyata anak-anak yang memiliki keterbatasan orang tuanya secara ekonomi tidak memiliki kesanggupan untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak Bu. Ya, jadi Ibu bisa mengikuti terus webinar yang diselenggarakan oleh Talenta Center dan Islamic Green School. Itu biasanya kita melakukannya gratis ya Bu ya. Siap, terima kasih. Kita memberikan seperti charity. Jadi dana ini untuk disumbangkan pada mahasiswa yang terkena dampak COVID. Keren sekali. Oke. Itu. Nah, jadi silakan Ibu ikuti terus. Ya, tanggal 7 juga nanti ada acara dengan untuk anak spesial juga. Nah, Ibu silakan ikuti bagaimana tata laksananya. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Ruri juga masih bisa memberi materi lagi Bu ya kapan-kapan ya. Ya, jadi ya Bu, misalnya pas Lebaran gitu kan. Kan mungkin Lebaran Bu Ruri nggak ke Indonesia ya. Nah, ya takut nggak boleh balik lagi ke Paris ya Bu Ruri. Ya, stuck di sini lah. Ya, biasanya Mbak Ruri ini ke 3 bulan biasanya kalau summer tuh selalu pulang ke Indonesia memberikan training ya. Tapi karena sekarang lockdown, jadi sudah masuk ke bulan kedua lockdown, jadi mungkin kalau pulang ke sini takut lagi balik ke Parisnya isolasi mandiri mungkin gitu kali ya.
Atau nggak boleh balik lagi gitu ya. Nggak boleh balik Ya, lagi. nggak boleh balik lagi ya, karena mereka di sana lebih ketat dibandingkan kita. Baiklah, saya rasa karena waktu sudah semakin sore dan kita mau dekat buka, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ruri, salam kepada suami dan kepada Raihan sama 2 anaknya Bu Ruri yang pinter-pinter, cerdasnya sudah kuliah Bu Ruri ya? Mungkin ya? Belum Oh, SMA kelas ah, 2 ya. paling. SMA kelas 2 ya. Ya mudah-mudahan ya Bu Ruri anaknya juga ada ini juga ya, anaknya cerdas-cerdas ini yang 2, yang si kakak dan yang tengah ya. Nah, mudah-mudahan juga menjadi anak yang sukses dan soleh dan solihah ya. Jadi ya sama kita juga berharap anak-anak kita sama dengan anak-anak yang lain ya. Jadi anak-anak yang cerdas, soleh dan solihah. Baiklah, terima kasih teman-teman semua, Mbak Ruri. Terima kasih kepada host dan kemudian kepada tim-tim panitia dari webinar Talenta Center dan Islamic Green School. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa mengikuti seterusnya ya webinar kita diselenggarakan hampir seminggu 3 kali. Terima kasih Mbak Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruri dan Bu Susi. Terima kasih semuanya. Ayo, assalamualaikum. Salam Salam. dulu ya. Ayo Mbak Ruri, salam ya Mbak Ruri. Ayo Bu. Terima kasih Bu.